Selamat pagi. Kembali lagi bersama kita di COTW Kids. Nah, adik-adik gimana kabarnya? Pasti sehat-sehat kan? Nenek gimana? Puji Tuhan sehat Kak Sam. Ini di rumah terus. Bosen enggak? Enggak dong, kan memuji Tuhan setiap hari. Berarti meskipun di rumah kita harus selalu bersuka cita. Yeay, dan bersemangat. Yuk kita nyanyi dulu aja ya, Nek. Betul, nyanyi. Oke. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Ya, sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, kita berdoa dulu nanti Miss Kesia akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami siap memuji muliakan nama-Mu. Berkati setiap kami, berikan kami semangat yang baru, sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan, kami siap mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. KASIH, kasih itu sabar, dia murah hati. KASIH, 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 kasih. Lagi, KASIH. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Lagi. KASIH, 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 kasih. Lagi, KASIH. KASIH, 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 kasih. Katakan kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak apa? Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih itu apa? Kasih itu sabar. Tidak apa? Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Lagi. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Yo, masih semangat ya yang di rumah ya, adik-adik semuanya harus tetap bersemangat meskipun di rumah. Nyanyinya harus sama kayak waktu di gereja. Yuk kita mau nyanyi Dalamnya Hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku
dahsyat. 1, 2, 3. Yesusku dahsyat. Lagi, Yesusku dahsyat. 1, 2, 3. Yesusku dahsyat. Melompat dan bersorak bagi Tuhan. Yeay. Yeay. Mari adik-adik yang di rumah, bangkit berdiri semua yuk. Say ho. Hey, hey, hey. Dan kitalah caranya. Kita caranya Say tinggal di dalamnya. tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Cintakan. Amin. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Ku cintakan. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Kita Pastikan lompat berdua. Kak. Lompat lagi Tuhan. Say ho. Hey, hey, hey. Yesus pokok. Yesus pokok. Yuk ikutin gerakannya. Dan Kita caranya tinggallah di dalamnya. tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku. Yuk ku cinta kau. Cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cinta semua. Oh, 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 oh. Yesus cintaku. Oh, oh. Ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua. Say, woo. Jadi adik-adik, kalau kita ada di dalam Tuhan, pasti kita semua jadi berbuah. Kita berbuah, ya. Jadi semua harus tinggal di dalam Tuhan. Oke? Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Jangan coba-coba. Say, Jangan coba-coba. jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Sekali lagi ya, sekali lagi. Jangan coba-coba sekali lagi. Yeah. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Kalau tinggal di luar, tak mungkin berbuah. Katakan say, tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin berbuah. Tak mungkin berbuah. Tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin berbuah. Yesus cintaku. Woo. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cinta semua. Oh, 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 oh. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Kan Say berdua. ho. Melompat bangkit Tuhan. Serukan. Hey, hey, hey. Haleluya. Siapa yang mau tinggal di dalam Tuhan? Amin. Amin. Angkat tangannya dari rumah. Saya. Siapa yang mau jadi terang di mana saja? Saya.
di rumah, di sekolah, di mana saja kita mau jadi terangnya Tuhan. Enggak cuma di sekolah aja, ketika di rumah, ketika kita disuruh di rumah saja, di rumah pun kita mau tetap jadi terangnya Tuhan. Amin. Amin. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, di mana saja. Amin. Puji Tuhan. Supaya seperti lilin yang tenang yang terus menyala di tengah kegelapan dunia. Haleluya. Kasih Tuhan. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang di kegelapan dunia. Jadikan aku terangmu Tuhan. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menerangi di kegelapan dunia. Nyanyikan dengan sungguh hati. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menerangi di kegelapan dunia. Sekali lagi naikkan pujian ini. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menerangi di kegelapan dunia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami terang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat terang dunia itu yang sudah turun ke dalam dunia. Engkau Tuhan telah membawa terang bagi dunia yang gelap ini, supaya di tengah kegelapan ada terang-Mu yang bersinar Tuhan. Dan kami tahu Engkau juga menginginkan setiap kami Tuhan menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak yang bersinar bagi dunia ini.
Kami mau Tuhan menjadi terang-Mu, bukan cuma ketika kami ada di sekolah, tetapi ketika kami di rumah sekalipun dan di mana saja kami berada. Biarlah Tuhan kami boleh senantiasa membawa terang dimanapun kami berada. Biarlah keberadaan setiap kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi sesama kami, bagi siapa orang yang melihat kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berbicara melalui setiap guru-guru kami, melalui setiap aktivitas Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami pelajari pada pagi hari ini boleh tumbuh berbuah-buah dan berbuah-buah lebat dan kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau dengarkan pagi hari ini kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay, semua bersukacita di rumah? Amin. Pasti bersukacita. Nah, kita sudah memuji Tuhan. Nah, saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah, yang mungkin mau persiapan cari Alkitab atau kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan, siapkan dulu deh. Kak Revi hitung dari 10. Siapkan dulu semua ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, semua sudah siap dengar firman Tuhan, tapi Kak Revi mau ajak kita semua baca satu ayat dulu ya. Satu ayat emas kita untuk mendahului cerita kita di pagi hari ini dalam Wahyu 14 ayat 15b. Yuk, kakak-kakak multimedia ya. Bagian B-nya aja ya, dari kata ayunkanlah ya. Sama-sama dulu ya, sama-sama dulu. 1, 2, 3. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Nah, firman Tuhan bilang, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Nah, Kak Revi mau tantang adik-adik semua harus hafal ayat ini ya. Harus hafal ayat ini, tapi Kak Revi mau contohin dulu pakai lagu ya. Pakai lagu terus ada gerakannya nih, ada gerakannya. Nah, nanti siapa yang berhasil bisa video suruh mama papa terus kirim kemana? Ke gurunya masing-masing. Ke gurunya masing-masing. Ke guru kelas nah, ya. Ke guru kelas masing-masing. Kirim. Gurunya. Oh, mama papa boleh upload. Boleh. Bisa Nah, bikin story ya. bisa juga bikin story. Nah, nanti di situ akan dinilai oleh guru-guru mana adik-adik yang aktif, ternyata mereka di rumah bersemangat. Yuk, kita hafal pakai lagu ya. Ayunkanlah sabitmu. Yuk, semua siap-siap. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Oh, mungkin masih agak sulit ya. Kita coba ya perlahan-perlahan. Kita coba perlahan. Mana gerakannya? Coba shoot dulu ke gerakannya ini ya. Shoot ya, biar mereka adik-adik bisa ikutin. Yuk Kak Revi nyanyi dulu ya. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Sudah hafal atau belum? Belum. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Dua kali lagi. Yuk, kalian di sini deh. Kalian di sini nih. Kakak-kakak yang bikin gerakannya di sini, biar kalian lihat dengan jelas gerakannya. Ya, kamera fokus aja ke mereka ya. Ya, fokus aja ya. 1, 2, 3. Ayunkanlah sabitmu itu
gerakan ini terus upload. Nah, tepuk tangan dulu yang di rumah. Tepuk tangan di rumah. Nah, sekarang kita mau adakan kegiatan dulu. Nah, langsung cekidot Kak Doni. Yeay, halo adik-adik. Nah, minggu kemarin telah diumumkan untuk adik-adik semua untuk menyiapkan korek api dan tusuk gigi. Nah, sebelum jadi korek api dan tusuk gigi, sama-sama terbuat dari kayu. Kalau belum jadi, teman-teman, adik-adik semuanya pasti bingung kan, pasti susah kan membedakan mana yang korek api, mana yang tusuk gigi. Tetapi setelah masuk di dalam pabrik pengolahan, maka akan bisa dibedakan mana yang namanya tusuk gigi dan mana yang namanya korek api. Kalau tusuk gigi, nah ini runcing ujung-ujungnya. Tetapi kalau korek api, nah ujungnya ada pentolannya hitam-hitam. Nah, gitu kan. Nah, kedua-duanya ini mempunyai manfaatnya tersendiri. Tetapi pada pagi hari ini adik-adik kita mau belajar ya. Nah, sesuai dengan yang telah Kak Revi ajarkan tadi ya. Nah, kita akan menggambarkan gitu kan. Tusuk gigi ini kita gambarkan adalah sebagai lalang. Sedangkan korek api ini kita gambarkan sebagai gandum. Kalau adik-adik di rumah masih bingung, lalang itu apa ya? Gandum itu apa ya? Nah, adik-adik bisa tanya kepada papa, mama, atau kakak. Tanya, "Pak, Ma, Kak, gandum itu apa ya? Tusuk gigi itu apa ya?" Gitu ya, tanya ya. Nah, sebelumnya kalau korek api ini bermanfaat. Manfaatnya apa? Untuk bisa menyalakan lilin, untuk juga bisa menyalakan tungku gitu kan. Nah, kalau tusuk gigi, nih yang ada ujung-ujungnya ini bisa juga untuk menghilangkan bekas makanan yang ada di gigi kita. Tetapi sama dokter tidak dianjurkan, karena kenapa? Nah, ini kan tajam nih. Kalau kita korek-korek gini-gini, korek-korek gitu kan, bisa melukai gusi kita dan akhirnya gusi kita berdarah. Itu tidak dianjurkan oleh dokter, tapi dokter menganjurkannya apa? Setelah makan kita harus menggosoknya menggosok gigi kita ya supaya bersih. Maaf. Nah, adik-adik, tadi kan Kak Doni sudah menjelaskan, ini apa? Korek api kita gambarkan sebagai apa? Gandum. Dan tusuk gigi kita gambarkan sebagai lalang. Nah, gandum dan lalang ini tumbuhnya bersama-sama, tumbuh bareng gitu kan. Dari kecil segini gitu kan, masih tunas, tumbuh. Kita nggak bisa bedakan mana gandum, mana lalang. Tumbuhnya bareng. Nah, adik-adik sini, mendekat sini. Nah, kan kemarin kan sudah disiapkan toh, disuruh menyiapkan korek api sama tusuk gigi. Tadi apa ini? Gandum. Kalau tusuk gigi yang ujung-ujungnya runcing, kita gambarkan apa? Lalang. Sekarang kita mau menyampurkan, kan tadi firman Tuhan mengatakan gandum sama lalang kan tumbuhnya bareng. Yuk sekarang kita campur wes. Ini ibaratnya tumbuh bersama-sama gitu ya. Nah, mana gandum, mana lalang gitu kan. Tetapi firman Tuhan mengatakan ada saatnya ini akan dituai gitu kan. Gandum ini akan dituai dan juga gandum sama lalang ini akan dipisah. Yuk, sudah dicampurnya, sekarang kita mau memisah ya. Mana gandum? Ini gandum, ini lalang, ini gandum, ini lalang, ini gandum, ini gandum, ini lalang. Ini gandum. Nah, adik-adik dicampur ya. Dicampur sembari menyampurnya, sembari memisah gandum sama lalang ini. Tapi kita mau melihat panggung boneka dulu ya. Yuk kita lihat panggung boneka dulu ya. Yuk. Alangkah indahnya dunia ini. Gara-gara corona, aku nggak usah ke sekolah, nggak usah pergi sekolah minggu, nggak usah belajar, nggak usah ngarap PR. Nanti pasti naik kelas sendiri. Hahaha. Aku bisa main HP terus, bisa YouTubean terus,
bisa main game terus. Hahaha. Corona, I love you. Karena kamu, aku bisa main HP, bisa nonton TV sepanjang hari. Asik deh pokoknya. Oh iya, aku bisa main sepak bola juga. Daripada di rumah, bosen tau. Mumpung ibu lagi masak, dan gak ada yang tahu, aku pergi sekarang Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Puji Tuhan, akhirnya selama liburan corona, aku sudah selesai membaca Injil Matius, Markus, Lukas. Sekarang akan mulai membaca Injil Yohanes. Apa yang bisa kulakukan agar corona cepat pergi? Berdoa. Ya, berdoa. Aku bisa berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau sanggup menghilangkan wabah corona ini. Tuhan, aku sudah kepengen sekolah. Aku sudah pengen ke gereja. Tuhan, tolong selamatkan dunia dan Indonesia dari wabah corona. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Nena, kamu di mana, Nak? Aku di sini, Bu. Nena, apakah kamu sudah nyapu? Sudah dong. Kamarmu sudah diberesin? Sudah dong, Bu. Rapi semua. Wah, anak pintar. Ini namanya anak yang selalu berbuah. Aku juga sudah baca Alkitab. Bagus, pintar kamu, Nena. Iya dong, kan ada lagunya. Jadikan aku terangmu, Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Ibu bangga sama kamu, Nak. Ngomong-ngomong, Kak Mius di mana ya? Gak tahu, Bu. Mungkin Kak Mius sedang main bola sama Kak Diki. Bu, aku cari Kak Mius dulu ya. Sana, tolong Kak Mius dicariin. Ya. Aduh, Mius. Kamar gak dibereskan, disuruh siram tanaman gak disiram, kerjanya main game melulu. Ini disuruh di rumah saja, malah main bola di lapangan. Hasing. Ibu, Meus panas. Mius, kamu ini sudah tahu di luar itu banyak virus, masih saja main bola. Hasing. Kepalaku sakit, Bu. Tuh kan? Aduh, kamu panas sekali. Kalau sesuai prosedur, kamu harus dikarantina ini. Bu, Meus gak mau kena corona. Meus janji deh mau jadi anak yang taat. Maafkan Meus ya, Bu. Makanya Mius, jadi anak harus dengar-dengaran. Disuruh di rumah saja, ya di rumah. Iya, Bu. Meus menyesal. Tuhan Yesus, ampuni Meus. Meus mau jadi anak yang taat. Meus mau bertobat. Tolong Meus. Meus gak mau kena corona. Sembuhkan Meus ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Meus berdoa. Amin. Ayo, sekarang kamu minum obat. Setelah itu, kamu harus istirahat. Iya, Bu. Nah anak-anak, sekarang dengarkan dengan baik ya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Ada seorang petani
menaburkan benih gandum yang terbaik di ladangnya. Dia berharap dia akan menghasilkan biji gandum yang terbaik. Tetapi pada suatu malam, ketika semuanya sudah tidur, datanglah musuh. Musuh ini punya niat yang jahat. Dia tidak senang, dia tidak ingin kalau petani itu panen hasil biji gandum yang terbaik. Itu sebabnya dia taburkan benih lalang di antara gandum tadi. Anak-anak, musuh ini sangat jahat. Dia taburkan benih lalang di antara gandum yang sudah ditabur oleh petani tadi. Jahat sekali kan? Nah, akhirnya anak-anak, gandum dan lalang tadi yang sudah ditabur akhirnya tumbuh bersama-sama. Nah, kelihatannya mirip sekali. Gandum dan lalang ini terlihat sangat mirip, tetapi sebetulnya beda. Coba dilihat, kalau gandum, dia akan menghasilkan biji gandum yang baik. Dia bisa berbuah dan menghasilkan biji gandum yang baik. Tetapi lalang tidak bisa berbuah. Dia hanya merugikan. Lalang mungkin bisa berbuah, tetapi buahnya itu tidak ada isinya, kosong. Tetapi beda dengan gandum. Gandum akan menghasilkan biji gandum yang kemudian bisa diolah menjadi tepung, dari tepung bisa diolah lagi menjadi sebuah makanan dan kita bisa makan bersama. Nah, anak-anak, gandum dan lalang ini kemudian tumbuh bersama. Dan ketika hamba-hamba petani itu melihatnya, mereka melihat gandum dan lalang ini kok ada di situ, tumbuh di ladang, lalu dia menghampiri, dia bertanya kepada tuannya, Tuan, kenapa di ladang gandum ini ada lalang yang tumbuh? Bu, saya tahu, Tuan hanya menabur benih gandum yang baik, tetapi kenapa sekarang ada lalang? Dari manakah asal lalang itu, Tuan? Lalu Tuan ini menjawab, lalang itu ditabur oleh musuh yang jahat. Musuh itu tidak ingin biji gandum itu bertumbuh. Kalau begitu, Tuan, bagaimana jikalau lalang-lalang itu kita cabut saja, supaya dia tidak mengganggu gandum-gandum Tuan? Lalu Tuan ini bicara, dia berkata, jangan dicabut. Mungkin ada gandum yang baik yang nanti mungkin akan tercabut bersama-sama dengan lalang yang kita cabut. Biarkan saja lalang itu tumbuh bersama-sama dengan gandum. Sampai saatnya nanti menuai. Pada saatnya nanti menuai, ada penuai-penuai yang aku perintahkan untuk memisahkan dari keduanya. Gandum yang berbiji, gandum yang menghasilkan biji yang bagus, dia akan dikumpulkan jadi satu dan dia akan dimasukkan ke dalam lumbung. Tetapi lalang-lalang yang merugikan, yang tidak bermanfaat, dia akan diikat jadi satu. Dia akan diikat dan akan dibakar di dalam api. Anak-anak, gandum yang menghasilkan biji itu akan dikumpulkan di dalam lumbungnya. Dan lalang-lalang yang tidak berguna, yang mengganggu, yang mungkin akarnya itu membelit gandum yang baik sehingga menghambat pertumbuhan, itu akan diikat dan dibakar di dalam api. Nah, anak-anak, petani yang menaburkan benih gandum tadi
adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan ladang itu adalah dunia ini. Musuh petani yang jahat itu adalah iblis. Iblis yang tidak suka dengan benih gandum yang bertumbuh. Kemudian benih gandum itu melambangkan anak-anak kerajaan. Anak-anak terang, anak-anak yang suka mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Anak-anak yang suka bertumbuh, ingin bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat. Sedangkan lalang adalah melambangkan anak-anak kegelapan. Anak-anak yang tidak suka mendengarkan firman Tuhan, anak-anak yang tidak suka berdoa, anak-anak yang tidak mau diatur, anak-anak yang suka main sendiri, tidak bisa diatur, luweh-luweh, sekarepe dhewe, hidup sesuka hatinya. Sedangkan para penueng itu adalah para malaikat. Waktu menuai melambangkan akhir zaman. Saat itu manusia akan dihakimi. Dan Tuhan akan memerintahkan para malaikatnya untuk memisahkan anak-anak kerajaan dan anak-anak kegelapan. Anak-anak kerajaan yang suka memuji Tuhan, suka mendengarkan firman Tuhan, yang mau bertumbuh, berbuah, dia akan dimasukkan ke dalam kerajaan surga. Sedangkan lalang, anak-anak kegelapan yang tidak suka mendengarkan firman Tuhan, yang tidak dengar-dengaran, yang hidup semaunya sendiri, tidak mau bertumbuh, tidak mau berbuah, tidak mau jadi berkat, dia akan masuk ke dalam neraka, dalam nyala api yang menyala-nyala. Nah, adik-adik sudah dengar kan penjelasan gandum sama lalang. Nah, tadi kan kakak sudah kasih tugas toh untuk memisahkan mana korek api, mana tusuk gigi. Nah, tadi gambaran daripada korek api, nah gambarannya apa? Yap, betul sekali, gambarannya adalah gandum. Dan juga tusuk gigi, tadi digambarkan apa? Yang ada runcing-runcingnya dua ini, yang bisa melukai gusi kita. Yap, betul sekali. Nah, ini adalah lambang daripada lalang. Nah, gandum selalu menghasilkan yang baik. Seperti Tante Susan tadi sudah bercerita toh, gandum ketika diolah menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi berbeda dengan lalang. Lalang tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, adik-adik, nah tadi kan sudah belajar. Sekarang kakak mau ngasih tugas pada adik-adik semua. Dari korek api dan tusuk gigi. Tadi gandum kita gambarkan korek api. Sedangkan lalang kita gambarkan daripada tusuk gigi. Gandum menghasilkan yang baik, tapi lalang tidak menghasilkan yang baik. Nah, dari sini kita akan membentuk suatu tulisan atau gambar gitu kan. Gandum menghasilkan yang baik, bisa adik-adik menggambarkan atau menuliskan hati, atau tulisan kasih, atau tulisan sukacita, atau tulisan damai sejahtera. Sedangkan yang lalang tadi yang kita gambarkan dari tusuk gigi yang ada runcingnya dua ini, kita bisa menggambarkan dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Contohnya berbohong, apalagi selain berbohong, berdusta. Nah, untuk bisa melihat lebih lengkapnya lagi, mari kita lihat kakak-kakak yang ada di sana. Nah, anak-anak, Tuhan menginginkan kita, anak-anaknya, untuk mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Itu sebabnya Tuhan menaburkan benih gandum yang terbaik, yaitu firman Tuhan, agar kita selalu bertumbuh,
berbuah, dan jadi berkat bagi banyak orang. Tetapi ingat, ada musuh, ada iblis yang tidak suka dengan pertumbuhan iman kita. Iblis tidak ingin sendiri di neraka. Iblis ingin kita menemaninya di neraka. Nah, itu sebabnya anak-anak kita mau terus bertumbuh. Ada anak yang terus hidup di dalam kebenaran. Dia suka dengar-dengaran, mendengarkan firman Tuhan, bertumbuh, berbuah, dan jadi berkat. Tetapi ada anak-anak yang pada akhirnya dia lebih menuruti bujukan si iblis. Dia tidak mau dengar-dengaran. Dia menjadi anak yang semaunya sendiri. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, manusia akan ditampi. Tuhan akan mencari mana gandum yang baik, yang berbuah. Kita harus tetap berbuah. Dimanapun kita berada, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di gereja, ketika ketemu teman, ketika ketemu guru, tetapi juga saat ini ketika kita berada di rumah. Kita harus tetap memuji Tuhan. Kita harus tetap terhubung dengan Tuhan, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, menuruti apa kata orang tua, membantu orang tua, dan patuh kepada orang tua. Atau mungkin kita akan menjadi seperti lalang. Mumpung tidak di rumah, aku mau mengerjakan semaunya aku sendiri. Mumpung tidak sekolah, mumpung lagi libur, mumpung tidak ke sekolah minggu, aku mau main semaunya aku. Aku mau main handphone terus, aku mau main sepak bola terus, aku tidak mau belajar. Aku tidak mau beribadah, aku tidak mau membaca firman Tuhan, aku tidak mau berdoa. Aku mau bebas, sebebas-bebasnya. Anak-anak, mari kita mau menjadi seperti gandum tadi yang ditabur oleh Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan, mari kita mau bertobat. Mulai dari sekarang, kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan suatu saat, Tuhan akan melihat bahwa kita menjadi anak-anak terang, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang tumbuh, berbuah, dan menjadi berkat. Nah, sekarang kita mau lihat yuk, apa yang dihasilkan gandum dari korek api, dan apa yang dihasilkan lalang dari tusuk gigi. Yuk kita lihat bersama. Mana yang gandum ya? Gandum yang di sana. Oh, gandum di sini. Nah, ini adalah hasil dari gandum. Ada sabar, ada murah hati, ada rajin, ada setia, ada pemaaf, ada kasih, damai. Nah, tapi apa yang dihasilkan diri lalang ya? Wah, apa? Ayo, itu apa itu? Sana atas. Atas sendiri. Ada mencuri. Ini gambar apa coba? Oh, Tante tahu nggak? Oh, gambar orang marah. nakal, marah, nyontek, dendam, bohong, sombong, benci. Iya, wajah orang benci ini. Nah, ini adalah hasil-hasil yang dihasilkan dari gandum dan lalang. Kita mau tetap menjadi gandum. Gandum yang baik, biji gandum yang baik, bertumbuh dan berbuah. Yuk sekarang kita ke Kak Revi. Yeay, luar biasa kan? Adik-adik sudah menyaksikan panggung boneka yang singkat, yang memberikan kita pelajaran adik-adik. Nah, dari pelajaran ini, dari cerita ini lalang dan gandum, kita itu diberikan contoh tadi ada Lena dan ada Meus. Ya, ada Lena dan Meus. Ada anak-anak yang dengar-dengaran, tapi ada anak-anak juga yang suka bandel, ya kan?
Gak mau dengar-dengaran, gak mau taat sama orang tua. Apalagi hari-hari ini kita itu disuruh harus stay home. Apa itu stay home? Tetap di rumah. Iya, tinggal di rumah. Ya, tinggal di rumah. Karena di luar sana ada yang namanya virus corona. Tapi bukan berarti membuat kita takut. Tetapi membuat kita semakin terus percaya Amin. dan mengandalkan Tuhan. Amin. Tapi bukan berarti juga kita jalan-jalan seperti Meus tadi. Main sepak bola ya kan. Seenaknya dewe ya. Jangan, semua harus jaga kesehatan. Tetap tinggal di rumah dulu sampai semuanya membaik. Ingat, suatu saat nanti malaikat-malaikat akan datang ke bumi. Dia akan menuai. Dia akan menuai mana yang lalang, mana yang gandum nih. Kita ini ada di masa-masa penantian ya Wak. Kita Iya. ada di masa-masa penantian. Di mana waktu Tuhan, kalau bahasa Jawanya apa sih Wak? Penampi itu? Tampa ya? Tampa. Waktu Tuhan Yesus angkat kita seperti mama-mama kalau di rumah tapis beras nih. Menampi beras, waktu diangkat. Mana padi yang balik ke bawah, mana yang beras berisi, tapi ternyata ada yang kosong Wak. Seperti lalang yang gak berbuah. Nah kita mau jadi seperti apa? Yang mau jadi lalang angkat tangan. Kak Revi gak mau. Gak mau. Lu gak ada yang Serem. mau. Yang mau jadi gandum. Saya. Saya. Kita harus jadi gandum supaya kita menjadi berbuah lebat dan semua kita jadi berkat. Amin. Adik-adik masih ingat ayat hafalannya? Masih. Yuk kita coba ya, kita nyanyikan sekali Alamatnya lagi. mana Kak Revi? Apa? Alamatnya. Alamatnya Wahyu 14 ayat 15b. Ya bunyinya begini, kita langsung nyanyi deh ya. Langsung nyanyi. Ya, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masai. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masai. Jadi semua harus hafal. Nah Kak Revi mau ajak kita singkat aja. Kak Revi mau ajak kita berdoa. Adik-adik yang di rumah boleh duduk, boleh berdiri. Kita ambil sikap penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Biar semua kita dijadikan gandum oleh Tuhan. Enggak ada halang di antara kita. Kita mau bertumbuh ke arah Tuhan. Kita mau bertumbuh ke arah Tuhan. Karena kita mau menjadi orang-orang percaya, orang Kristen yang benar-benar memuliakan Tuhan. Ayo adik-adik semua, keluarkan isi hatimu kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Boleh ikutin Kak Revi. Bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami gandum. Jadikan kami gandum. Yang mau bertumbuh. Yang mau bertumbuh. Dan mau berbuah. Dan mau berbuah. Kami tidak mau Tuhan. Kami tidak mau Tuhan. Terpengaruh oleh lalang. Terpengaruh oleh lalang. Kami mau memiliki kasih Kristus. Kami mau memiliki kasih. Dan kami mau terus percaya kepada Tuhan. Kami mau terus percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya Tuhan.
mau bersyukur kepada Tuhan oleh setiap kami yang boleh hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pelajaran hari ini yang Tuhan boleh sampaikan melalui guru kami, bahkan kami semua terima berkat yang luar biasa. Ajarkan kami terus Tuhan untuk selalu bersyukur dan berharap kepada Tuhan. Bawa kami untuk masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Kami mau menjadi gandum-gandum yang baik. Kami mau jadi gandum-gandum yang berbuah, yang berisi dan yang berkualitas. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa buat anak-anak yang ada di rumah, siapapun mereka, COTW Kids yang ada. Saat ini mungkin mereka menyaksikan tayangan ini. Tuhan kirimkan berkat-Mu bagi mereka Tuhan. Taruh berkat-Mu bagi mereka Tuhan. Taruh roh yang takut akan Tuhan bagi anak-anak kami ini Tuhan. Siapapun yang menyaksikan ibadah ini, kami berdoa dalam nama Yesus, berkati mereka Tuhan. Biar Tuhan di akhir zaman ini, setiap kami boleh tetap terus bertumbuh. Dan ketika Tuhan datang, malaikat-malaikat Tuhan datang membawa kami semua bersama-sama dengan Tuhan menikmati surga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami diberkati Tuhan dan setiap kami terus dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat hari ini, buat ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami mau tutup ibadah sekolah minggu COTW Kids di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.